Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Amma ba'd. Wa nabi rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang berharap kita semua, alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul dan bertemu di tempat yang mulia ini untuk kita lanjutkan rutin kita di dalam pembacaan kitab Mulaqas al-Fiqh, yaitu rangkuman permasalahan fikih ibadah yang sehari-hari kita wajib kita lakukan. Nah, sehingga kita dengan membaca ini bisa mengamalkan ibadah-ibadah kita dengan berdasarkan ilmu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun Rasulullah SAW di dalam sunnah-sunnahnya. Baiklah, dan pada pertemuan kita yang terakhir kita membahas tentang beberapa keringanan di dalam permasalahan wudu. Yang pertama kemarin kita telah membahas tentang diperbolehkannya mengusap di atas kaos kaki dalam keadaan kalau seorang membutuhkan memakai kaos kaki tersebut dalam keadaan hawa-hawa dingin atau cuaca yang sangat dingin. Nah, diperbolehkan untuk mengusap dan tidak perlu melepas kaos kaki tersebut. Kemudian juga yang kedua kemarin kita juga telah membahas tentang diperbolehkannya untuk mengusap di atas imamah kalau seorang membutuhkan untuk memakai imamah tersebut, melindungi kepalanya dari terik matahari ataupun dari debu-debu. Nah, sehingga dalam berwudu tidak perlu dilepas, cukup diusap di atasnya. Kemudian yang ketiga, pada malam hari ini kita insya Allah akan membahas tentang bentuk keringanan di dalam syariat Islam yang ketiga, yaitu diperbolehkannya mengusap di atas perban-perban ataupun titik yang diperlukan seseorang di dalam penyembuhan suatu luka atau suatu penyakit atau patah tulang dan yang lain-lain. Nah, kita lebih lengkapnya kita akan baca penjelasan dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau berkata, wa yutsahu 'alal jadira, dan juga termasuk keringanan di dalam syariat Islam dalam permasalahan wudu adalah diperbolehkannya mengusap di atas jadirah. Jadirah itu apa artinya? Wa hiya awadun wa nahbuha turbatu 'ala al-kasri, yaitu suatu kain atau selain bahan-bahan yang lain, kain ataupun plastik atau yang lain. Turbatu yang diikat ala kasri disebabkan karena patah tulang. Nah, patah tulang atau kalau kita kalau tangan kita patah atau kaki kita patah, digigit. Kemudian, bagaimana cara berwudu kalau lengan kita gigit atau kaki kita gigit? Nah, itu di atasnya. Wa yusahu 'ala ad-dawati alladhi yakunu 'ala al-sifah, dan juga diperbolehkannya mengusap domat. Domat itu perban yang diikatkan di atas luka. Ada seorang kena pisau
atau kena silat, luka yang lebar, ini diperban. Nah, diperlukan perban tersebut atau gigs tersebut tidak boleh dilepas di dalam rangka agar mempercepat kesembuhan luka tersebut atau patah tulang tersebut. Nah, maka di dalam Islam diberikan keringanan untuk tetap dipertahankannya hal tersebut dan tidak perlu dilepas. Wa kadzalika yumsahu 'ala al-lusubi allati yuj'alu 'ala al-qulub, dan juga diperbolehkannya lusuk, yaitu semacam talafat atau yang dipakai di atas suatu penyakit. Nah, hal-hal yang diperlukan di dalam penyembuhan suatu penyakit. Kullu hadhil asya'u yumsahu 'alaiha. Semua hal-hal ini, baik ataupun perban ataupun semacam talafat yang ditempelkan di atas kulit, semuanya tujuannya untuk menyembuhkan suatu penyakit, maka diperbolehkan diusap di atasnya dan tidak perlu dilepas. Bisyarti an takuna ala qadril hajat, tetapi dengan syarat, dengan catatan atau dengan aturan bahwa pengusapan itu hanya sebatas hajat, kebutuhan. Yaitu maksudnya apa? Pengusapan itu hanya sebatas di atas kain tersebut. Nah, sedangkan di sekitar kain atau lebih dari kain tersebut, nah misalnya lukanya 1 cm, kemudian ada perban yang menutup 1,5 cm atau yang 2 cm seperti itu, maka diperbolehkan diusap di atas perban tadi secukupnya sebatas kadar kebutuhan. Sedangkan selebihnya, artinya selebihnya kulit yang lain itu tetap dicuci, yaitu yang di luar luka atau yang selain perban itu tetap dicuci. Nah, misalnya diusap, tapi yang lain tetap dicuci. Yang lain misalnya lengan tetap dicuci dan diusap di atas perbannya itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, bukan berarti dengan diusap itu sudah mewakili anggota badan yang lain, tidak. Nah, anggota badan yang lain yang sehat, tidak ada luka, tetap wajib untuk dicuci. Bihaitu takunu ala sadri aw bil jurhi wa ma qaluba minhu mimma la budda min wasiha alaihi litu'addiya muhimmata. Nah, yaitu sesuai dengan kebutuhan, yaitu dari sisi bahwa pengusapan itu hanya sekitar patah tulang tadi atau sekitar luka atau di sekitarnya lebih sedikit. Nah, mimma la budda min wasiha, yang memang dibutuhkan untuk peletakannya, peretakannya, ada perlu ditani, dilengkapkan seperti itu, walaupun lebih sedikit tidak mengapa. Nah, agar tujuan untuk perban itu terpenuhi dengan diikat atau diberikan semacam perekat. Baik, baik saja wajar qadrul hajat lazimahu lazu ma zada an hajat. Kalau tadi yang perban tadi atau tadi tajawaz, artinya memanjang, melebihi dari kebutuhan, melebihi dari luka atau melebihi dari kadar yang dibutuhkan dari penyembuhan tulang. Ngambil tulang hanya sekedar berapa senti seperti itu. Kalau lebih dari kebutuhan itu, lazimah wajib untuk dilepas yang lebih dari kebutuhan itu. Nah, masa ada hajat yang lebih dari kebutuhan wajib dilepas dan wajib diusap di atas, wajib dicuci di atas kulitnya. Baik. Nah, ini ketentuan yang pertama, yaitu bahwa pembolehan itu sebenarnya kebutuhan, yaitu sebenarnya itu di atas perban yang
di atas luka tersebut sedang lebih dari luka, maka tidak boleh. Nah, tidak boleh diusap, tapi tetap wajib dicuci. Nah, ini ketentuan yang pertama. Kemudian ketentuan yang kedua, wa yajuzul mashu 'ala al-jabirah wa nahwiha fil hadatsil asghar wal akbar. Dan diperbolehkan untuk mengusap di atas perban ataupun jilid tadi, ini boleh diusap di dalam hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, hadas kecil misalnya habis buang air kecil atau habis kentut, kita mau sholat, kita berwudu, tangan kita ada perbannya, maka perban itu boleh diusap. Nah, pada waktu berwudu, dan wudu ini merupakan hadas kecil. Sedangkan hadas akbar besar misalnya ikhtilam dan biasa atau suami istri melakukan hubungan seperti itu, atau wanita haid kemudian sudah selesai masa haidnya, kemudian dia harus mandi. Wanita yang selesai haid harus mandi. Misalnya orang habis biasa juga wajib mandi. Juga suami istri setelah melakukan hubungan juga wajib mandi sebelum sholat karena hadas akbar. Kalau tadinya di kakinya atau tangannya ada perban, boleh diusap. Nah, artinya dia mandi di seluruh tubuhnya yang sehat, yang tidak ada luka, wajib terkena air, wajib dia cuci. Sedangkan yang ada perbannya, jadi dia dilindungi dari air, nah seperti itu, dan cukup diusap. Tidak perlu perbannya itu dilepas, kemudian dia mengirimkan air pada muka yang tadi. Nah, ini juga merupakan perbedaan antara perban dan kaos kaki. Kalau kaos kaki tadi boleh diusap hanya dalam hadas kecil saja. Hadas kecil, kaos kaki boleh diusap. Sedangkan kalau hadas akbar itu harus dilepas kaos kaki tadi. Berbeda dengan gips atau perban ini diperbolehkan tetap dipakai walaupun dan diusap di atasnya baik dalam hadas akbar maupun hadas yang asghar. Ini juga salah satu perbedaannya. Baik. Walaita lil maqti 'alaiha waqtun muhaddadun. Kemudian perbedaan yang lain bahwa tidak ada di dalam pembolehan waktu pengusapan itu ada batasan waktu khusus. Artinya tidak ada batasan waktu khusus. Berapa lama bolehnya ini perban ini boleh diusap, berapa lama, 1 hari atau 3 hari, berapa lama pembolehannya, maka jawabannya tidak ada waktu. Seperlunya sampai sembuh. Seperti itu. Kalau sembuhnya sebulan, ya sebulan. Sembuhnya setahun, ya boleh setahun. Seperti itu, tidak ada batasan waktu. Ini juga merupakan perbedaan antara kaos kaki, pengusapan kaos kaki, ada batasan waktu sehari malam bagi orang yang mukim, 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Sedangkan kalau ini perban atau bis ini tidak ada batasan waktu. Waktu batasannya apa? Ya batasannya sesuai kebutuhan. Kalau sudah sehat, lukanya sudah kering, ya dicopot. Seperti kalau patah tulangnya sudah sembuh, ya dicopot sampai di situ. Nah, bal yusa'u 'alaiha ila nadjiha aw qur'i ma tahta. Bahkan diperbolehkan terus-menerus diusap di atasnya sampai sembuh apa-apa yang berada di balik perban atau tikar, sampai sembuh, sampai benar-benar sehat. Nah, dengan dengan tentu saja dengan konsultasi atau dengan saran-saran dokter, bagaimana Pak Dokter atau dokter ini boleh dibuka atau tidak. Nah, tentu saja mereka harus memutuskan. Nah, ini belum boleh dibuka, ini masih diperlukan seperti itu. Lalu ada di lingkup sebelah bertanyalah kepada yang ahli, dan yang ahli dalam kesehatan saja juga para dokter tadi. Nah, seperti itu. Di anda masalah di adil darurah ilaihah, karena diperbolehkan
dibolehkannya pengusapan di atas korban ataupun bis itu karena sebab darurat, sebab keterdesakan darurat. Berbeda dengan pengusapan, diperbolehkannya pengusapan di atas kosmetik atau di atas imamah, itu hanya sekedar rukhsah, keringanan yang kalau dikerjakan itu bagus, lebih baik dari sisi mencontoh sunnah Nabi, dan dari sisi berbeda dengan perbuatan-perbuatan ahli bid'ah, kita berbeda dengan mereka, maka lebih afdal untuk kita mengusahakan di atas kaki atau imam. Akan tetapi kalau kita tidak mengusahakannya pun tidak berdosa, karena rukhsah, keringanan tadi. Sedangkan ini pengusahaan di atas dari bis ataupun perban ini darurat yang harus kita ambil. Karena darurat itu artinya sesuatu yang berkaitan dengan penjagaan nyawa atau bagian dari nyawa itu, yaitu nyawa kita. Bagian dari nyawa adalah kesehatan tangan kita kalau sakit, misalnya terluka ataupun patah tulang, itu kita kalau kita biarkan bisa berakibat hilangnya nyawa kita. Nah, menjaga nyawa dan hal-hal yang melindungi dari nyawa tadi, baik luka-luka kecil atau luka yang besar, yang bisa membahayakan nyawa termasuk darurat. Baik. Maka seperti ini diperbolehkan. Yatafakkaru atau saya tafakkur di qadri darurat, maka diperbolehkannya tadi sesuai dengan darurat, batasan darurat. Bahkan darurat ini kalau kita tidak mengambilnya, kita katakan wajib seseorang untuk mengambil kebenaran dalam darurat ini. Bahkan kalau seseorang tidak mau mengambilnya dan menyebabkan kebinasaan dirinya atau kebinasaan orang lain, bisa berdosa. Misalnya dia luka terkena pisau yang lebar, kemudian disarankan dokter untuk diperban dan tidak boleh dilepas perbannya sampai kering. Akan tapi dia tidak mau mengikuti nasihat para dokter tadi yang ahli dalam bidangnya, kemudian dia lepas, kemudian dia mandi, dia wudu dengan terkena air sehingga menyebabkan dia tambah sakit atau bahkan meninggal dunia, maka dia meninggal dunia dalam keadaan berdosa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Dan jangan jerumuskan diri kalian di dalam kebinasaan. Baik. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-dharar wal dhirar." Tidak boleh kalian untuk melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan diri kalian sendiri atau merugikan orang lain. Seperti itu, kalau seorang tidak mau mengambil darurat ini dan menyebabkan kebinasaan dirinya, bisa terancam dosa. Baik. Wajalilu dan dalil ala maqil jalirah tentang diperbolehkannya untuk mengusap bis tadi ataupun perban adalah hadis Jabir radhiyallahu taala, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, salah seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, "Kharajna fi jabalin." Pada suatu hari kami pernah keluar di dalam suatu perjalanan. Fa'asaba rajulan minna hajarun. Kemudian ada salah seorang dari anggota kami, rombongan kami, terkena batu, kepalanya terluka karena batu terbentur batu atau yang lainnya, sehingga kepalanya luka, berdarah seperti itu. Pada jauh diroti, sehingga ada luka atau keretakan yang menimbulkan keluarnya darah pada kepalanya. Sumpah selama. Kemudian dia pada malam harinya dia istirahat, tidur. Kemudian dia hilang, mimpi basah.
orang yang sakit kepalanya tadi ditanya pada malam hari. Maka ada ashabahu, kemudian orang tadi bertanya kepada teman-temannya yang lain, sahabat-sahabatnya yang lain, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Apakah kalian mengetahui begitu ada keringanan untuk sekedar melakukan tayammum saja? Saya baru saja mimpi basah. Dan mimpi basah itu harus mandi, ya kan? Harus mandi. Maka padahal di kepalanya ada luka yang berdarah seperti itu. Dan mandi itu kalau mandi harus terkena semua anggota badannya, termasuk kepala harus terkena sampai meresap ke kulit-kulitnya, ya kan? Kalau mandi junub. Maka bolehkah saya sekedar saya mendapatkan keringanan seperti itu? Dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Kalau maka sahabatnya, para sahabatnya berkata, mana jidul laka rukhsatan wa anta tasbiru 'ala al-ma'. Kami tidak mengetahui bagi engkau adanya keringanan. Nah, tetap harus mandi. Wa anta tasbiru 'ala al-ma', sedangkan engkau punya air. Jadi sekitarmu ada air. Nah, dan badan yang lain bisa terkena air. Nah, para sahabat menjawab sesuai dengan keilmuan mereka. Baik. Kemudian salah maka orang tersebut pun mandi karena para sahabat yang tidak memberikan keringanan. Famata. Kemudian meninggallah orang tadi karena mandi dan ada luka parah di kepalanya karena air dan dingin seperti itu menyebabkan kematian orang tersebut. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah kami datang, kami kembali ke kota Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhbira bidzalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan tentang kejadian tadi, peristiwa tadi. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Nah, ini ungkapan untuk sebagai jadinya, sebagai peringatan keras atau hadikan keras, yaitu seseorang berfatwa atau memberikan pendapat akan tapi tanpa ilmu. Nah, tanpa bertanya dengan yang lebih ahli dan yang lain-lain. Nah, qatalahumullah, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. An-sa'alu ila lam ya'lamu, tidakkah mereka bertanya kalau mereka tidak tahu? Nah, kalau mereka tidak tahu, itu bertanya pada yang tahu. Fa'inama syifa'ul aini as-su'al, karena sesungguhnya obat dari penyakit bodoh adalah bertanya. Nah, bodoh itu suatu penyakit, kebodohan, ketidaktahuan itu suatu penyakit. Dan obat dari penyakit kebodohan adalah dengan bertanya. Nah, betapa banyak orang yang tidak tahu di dalam diri ada suatu penyakit, yaitu penyakit ketidaktahuan, penyakit kebodohan, terutama di dalam ilmu agama. Mereka merasa dirinya pintar, cerdas dengan pintar-pintar mereka, padahal di dalam diri mereka ada penyakit. Mereka merasa sehat, merasa kuat. Nah, akan tadi padahal di dalam dirinya ada suatu penyakit, yaitu penyakit kebodohan, ketidaktahuan di dalam ilmu agama. Nah, jalan hal ini menunjukkan kebodohan itu suatu penyakit. Dan obatnya adalah bertanya. Baik. Inna makana yakfi an yatayammam. Sesungguhnya yang benar cukup baginya untuk bertayamum saja. Wa yaqsida 'ala al-qur'i khirqatan, dan apa? Dan dapat yang mengikat di atas lukanya itu dengan kain, diikat dengan kain. Nah, seperti itu, lumayan bahwa alaiha, kemudian diusap di atas, bertayamum,
Kemudian yang luka itu diikat, artinya diikat dengan kain, dan yang lain-lain yang melindungi, artinya yang bisa melindungi dari air atau dari sesuatu yang membahayakan. Wajib saya sedangkan anggota tubuh yang lain yang tidak terluka itu tetap dimandikan, tetap mandi, digosok, diusap. Nah, anggota tubuh yang lain, lengan, kaki, pundak, perut, atau punggung tetap diguyurkan air. Sedangkan kepalanya itu cukup diusap dengan luka tadi. Dan ditambah dengan tayamum sebagai pelengkap atas kekurangan mandinya tadi, dilengkapi dengan tayamum. Nah, seperti itu ada sebagian ulama yang mengambil hadis ini dan dengan pendapat seperti itu, yaitu dengan diikat, kemudian bagian badan yang lain tetap dimandikan atau diluka, kemudian terakhir dengan tayamum sebagai penutup atau sebagai yang menutupi atau yang menambah kekurangan atas dari mandinya tadi tertutup dengan tayamum. Baik. Nah, bisa dipelajari untuk pendapat seperti itu. Hadis ini di Rawah Abu Dawud wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah wa Sahih dan saya tahu bisa. Nah, ini hadis yang saya bisa jadikan hujjah. Baik. Nah, bisa dilihat tentang permasalahan ini. Kemudian yang selanjutnya, ma'alul maqti min hadhihi hawa. Baik, tempat pengusapan dari penutup-penutup ini, baik kaos kaki ataupun imamah atau yang lain, yaitu kesimpulan dari tiga keringanan yang telah kita bahas, yaitu keringanan mengusap di atas kaos kaki, keringanan di atas mengusap di atas imamah, ataupun keringanan mengusap di atas perban-perban tadi. Nah, ini bagaimana caranya mengusap tadi? Yumsahu dhahirul kufri wal jawrah wa yumsahu aktsar imamah wa yahtassu dzalika bi dawariha wa yumsahu ala jami' jadira. Nah, kalau kaos kaki itu yang diusap cukup atapnya saja. Jadi kaos kaki kan ada bagian atas, ada bagian bawah. Nah, yang diusap itu cukup atasnya. Atasnya yaitu atasnya permukaannya. Sedangkan yang bagian kaki bawah itu tidak perlu diusap. Nah, ini kalau kaos kaki. Wa yusau aktsara imamah. Sedangkan kalau imamah itu diusap sebagian besar, yaitu seperti orang mengusap kepalanya, walaupun tidak harus semuanya, tapi permukaan atas, kemudian kembalikan ke depan. Nah, wa yaqtatu hidaika bi jawahiriha, terutama yang melingkar, bagian atas yang melingkar. Nah, itu diusap. Wa yaqta ala jami'il jami'ah, sedangkan kalau diusap seluruhnya, seluruh perban atau kaki yang menutup tangan atau kaki itu dengan luka diusap semua. Baik, wajibatul mas'i ala kufain, dan tata cara mengusap di atas kaos kaki. Bagaimana kalau kita berwudu pakai kaos kaki, itu usapnya caranya gimana? Kita diusap bagian atas, caranya seperti apa? An yad'a asabi'a yadayhi maqdulataini bimma. Baik, itu caranya dengan yad'u asabi'a yadayhi, yaitu meletakkan jari kedua tangannya yang tangan basah dengan air. Jari tangan ini kita basahi dengan air, kita ambil air, kemudian kita buang, artinya tinggal sisa-sisa basah. Kemudian diletakkan di atas kedua kaki. Tumayyumirruhuma ila sakin. Kemudian dijalankan sampai ke atas
saf, yaitu ke atas saf besi, yaitu dari ujung ke atas. Bareng ya. Baik. Seperti itu cara mengusap di atas kaki, tidak kanan dulu 3 kali atau terus kiri 3 kali, tidak. Tapi 1 kali seperti itu ke atas. Yang sahu ar-rijl yumna biyadil yumna. Mengusap kaki kanan diusap dengan tangan kanan. Rijl yusra bil yadil yusra, dan kaki kiri dengan tangan kiri. Wa yufarrid asabi'ahu idza masa'a, dan ini jari-jari ini farraj itu dibuka, tidak dilekatkan atau tidak dilekatkan ini, tapi harus dibuka. Wala yukarrirul mas, dan tidak perlu diulang pengusapan itu, tidak perlu diulang 2 kali 3 kali, cukup 1 kali. Nah, seperti itu. Nah, ini 1 kali saja. Nah, itu cara mengusap di atas kaki. Sedangkan imamah sama seperti mengusap kepala. Sedangkan kalau perban ya biasa, perban diusap di atas 1 kali seperti itu. Nah, ini tata caranya. Waffaqanallahu jami'an lil ilmi nafi' wal amal salih. Baik, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, amal yang baik, yang dari ilmu tadi, dari ilmu dan menghasilkan amal yang baik. Baik, selesai permasalahan keringanan-keringanan di dalam berwudu yang berkaitan dengan hawail, yaitu hal-hal yang menutup bagian-bagian wudu yang menutup itu diperlukan, sangat dibutuhkan, baik kaos kaki pada hawa dingin ataupun imamah atau waktu sering panas ataupun perban-perban atau kalau ada luka atau panas kulit. Nah, seperti itu. Tapi ini mungkin ada pertanyaan yang kita lanjutkan. Kalau itu lukanya parah gara-gara tapi kan teruskan jadi berbeda. Tidak, artinya diusap di atasnya pula, diusap di atasnya dan tidak perlu dius. Nah, kalau luka kemudian jadi perban, ya diusap di atasnya. Kalau memang dengan pencucian, kalau tidak ada luka kan digosok ya, seperti itu. Sedangkan kalau ada luka, yang lain dicuci, kemudian yang itu diusap. Nah, diusap di atas luka. Baik, nah, ada pertanyaan. Kalau kita baru masyarakat, terus kita software itu kan darah. Kalau kita darah sampai sifat sebagai orang itu maksudnya juga. Darah ya, darah ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang permasalahan darah yang masuk, darah yang manjang ya. Darah yang manjang dari urat. Ada sebagian ulama yang berpendapat hukumnya nanti darah tersebut. Nah, dan ada sebagian ulama yang berpendapat tidak. Nah, seperti itu. Dan Allah Ta'ala yang dirosikan oleh Nabi ini dalam kitab Muslim bahwa darah manusia ataupun hewan-hewan yang bisa atau darah tersebut darah yang manjang, jadi tidak naik hukumnya tidak naik. Tapi dalam permasalahan ini ada perbedaan pendapat yang sangat kuat. Jadi kalau misalnya seseorang ikhtiar tadinya mencari suatu keamanan atau biar lebih aman ya untuk dicuci seperti itu bisa mengaman. Nah, saya mohon doa.
untuk kufa atau imamah itu kan berarti sebelum makanya bersyaratkan harus berwudu dulu ya. Ya. Nah, harus berwudu, yaitu artinya imamahnya itu tidak dipakai dulu atau kaos kakinya tidak dipakai dulu. Dia berwudu sempurna, tangannya dicuci, kemudian muka, kemudian lengan, kemudian di wajah juga ya, kemudian kepalanya diusap dan kakinya dicuci. Setelah selesai baru memakai kaos kaki atau memakai imamah. Baik. Ya. Dan sholat. Nah, menghalangi kalau memang bahannya itu artinya ada bahan yang kain akan baru di dalamnya, kalau ada semacam plastik yang atau kertas itu, lem-lem yang bisa menghadapi itu, sehingga dicopot kalau memang tidak diperlukan. Dan seperti itu kalau memang tidak ada luka dan tidak diperlukan untuk pengobatan, dicopot baru diperlukan. Nah, tapi kalau ada luka, memang ada luka, dan dikumpulkan luka artinya ada sesuatu dikumpulkan untuk penyembuhan luka, boleh